Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Melody Spia. Saya akan mempresentasikan proposal yang berjudul Peningkatan Kemampuan Menulis Puisi Melalui Contextual Teaching and Learning atau CTL. Pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang masalah, di mana pengajaran bahasa Indonesia mempunyai ruang lingkup dan tujuan yang menumbuhkan kemampuan mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Yang kedua, ada identifikasi masalah. Pembahasan yang pertama yaitu kurang tepatnya media yang digunakan guru dalam penyampaian materi menulis puisi, yaitu hanya dengan membaca dan menghafal di dalam kelas pada saat proses pembelajaran. Sedangkan yang kedua, terbatasnya pengetahuan yang dimiliki seorang guru menyebabkan proses pembelajaran atau dalam penyampaian materi menulis puisi terhadap siswa kurang tepat atau kurang baik dalam penyampaiannya. Yang ketiga, kurangnya pemahaman guru kelas 5 SDN 1 Klego dalam menggunakan metode kontekstual sehingga membawa dampak rendahnya keterampilan menulis puisi. Selanjutnya, pembatasan masalah. Pembahasan yang pertama, kemampuan menulis puisi yang dimaksud adalah gagasan, tuturan, tatanan, dan wahana yang diungkapkan secara tertulis lewat sebuah puisi. Yang kedua, pembelajaran kontekstual teaching and learning yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pembelajaran yang memberikan gambaran nyata anak di alam lingkungan sekitarnya. Pembahasan selanjutnya yaitu rumusan masalah. Jadi rumusan masalah dari proposal ini adalah apakah contextual teaching and learning dapat meningkatkan kemampuan menulis puisi pada siswa kelas 5 SD Negeri 1 Klego, Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali. Selanjutnya, tujuan penelitian ini untuk meningkatkan kemampuan menulis puisi melalui contextual teaching and learning pada siswa kelas 5 SD Negeri 1 Klego, Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali. Pembahasan selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis, di mana manfaat teoritis ini memiliki hasil penelitian secara teoritis diharapkan untuk memberikan sumbangan kepada pembelajaran puisi. Umumnya, pada peningkatan mutu pendidikan bahasa Indonesia melalui contextual teaching and learning atau CTL. Selanjutnya, hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai rujukan bagi peneliti yang akan datang. Dan terakhir, secara khusus penelitian ini memberikan kontribusi pada strategi pembelajaran berupa pergeseran dari paradigma mengajar menuju ke paradigma belajar yang mementingkan pada proses untuk mencapai hasil pembelajaran. Manfaat yang kedua yaitu manfaat praktis, di mana manfaat praktis ini bagi siswanya untuk meningkatkan kemampuan siswa sehingga dapat mengembangkan potensi belajar diri secara optimal terutama dalam proses pembelajaran menulis puisi. Sedangkan bagi guru dapat digunakan sebagai bahan masukan bahwa contextual teaching and learning dapat digunakan sebagai salah satu alternatif dalam KBM Bahasa Indonesia pada pokok bahasan menulis puisi. Dan bagi sekolah, memberikan masukan kepada sekolah dalam usaha perbaikan proses pembelajaran sehingga dapat berdampak pada meningkatkan mutu sekolah menjadi lebih baik lagi. Baiklah, penjelasan selanjutnya yaitu tentang landasan teori, di mana landasan teori ini ada tinjauan pustaka. Yang pertama, hakikat kemampuan menulis. Hakikat kemampuan menulis terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, pengertian kemampuan. Pengertian kemampuan yaitu kesanggupan atau kecakapan, kekuatan berdasarkan pengertian. Pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kemampuan adalah kesanggupan atau kekuatan untuk menguasai sesuatu materi. Selanjutnya, pengertian menulis, di mana pengertian menulis adalah kegiatan komunikasi berupa penyampaian pesan secara tertulis kepada pihak lain.
Jadi, menulis merupakan suatu kegiatan komunikasi kepada orang lain yang menyampaikannya dengan tulisan. Selanjutnya yaitu ada unsur-unsur menulis, di mana unsur-unsur menulis ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu ada gagasan, tuturan, tatanan, dan wahana. Selanjutnya manfaat menulis. Manfaat menulis mempunyai manfaat yang positif, yaitu yang pertama, sarana untuk mengungkapkan diri. Dengan cara menulis, seseorang juga dapat mengungkapkan perasaan hati atau kegelisahan, keinginan, dan kemarahan. Seseorang juga dapat menulis puisi, akan mengungkapkan perasaannya melalui menulis puisi. Yang kedua, sarana untuk pemahaman, di mana seseorang yang membaca buku ibarat ia melekatkan pengetahuan dalam pikiran. Akan tetapi, seseorang yang membaca disertai menulis, ia sedang mengingat kuat ilmu pengetahuan dalam otaknya. Yang selanjutnya yaitu hasil penelitian yang relevan, di mana hasil penelitian yang relevan merupakan uraian sistematis tentang hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu, yang relevan sesuai dengan substansi yang diteliti. Fungsinya untuk memposisikan peneliti yang sudah ada dengan penelitian yang akan dilakukan. Selanjutnya kerangka berpikir, di mana kerangka berpikir ini pembelajaran bahasa Indonesia pada pokok bahasan menulis puisi di sekolah belum menunjukkan hasil yang diharapkan. Proses ini juga terlihat dari kemampuan pembelajaran bahasa Indonesia pada pokok bahasa menulis puisi yang dimiliki siswa. Selama ini terlihat masih sangat kurang. Pada kenyataannya, pada saat proses pembelajaran di kelas, bahwa metode yang digunakan guru cenderung ceramah dan penugasan saja. Penggunaan media pembelajaran yang digunakan guru masih sangat terbatas pada buku. Jadi, apabila pembelajaran tersebut dilakukan secara terus-menerus, akan mengakibatkan kemampuan yang dimiliki siswa sangat berkurang. Di mana hipotesis tindakan disusun sebagai jika menggunakan contextual teaching and learning dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia menulis puisi, maka kemampuan menulis puisi siswa kelas 5 SD Negeri 1 Klego, Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali pada tahun 2009-2010 akan sangat meningkat. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Tempat penelitian ini dilakukan di Sekolah Dasar Negeri 1 Klego yang beralamat di Jalan Keranggede, Gemolong, kilometer 7, Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali. Sekolah ini terletak di ibu kota kecamatan, adalah merupakan sekolah tertua di Kecamatan Klego yang didirikan pada tahun 1943. Selanjutnya, bentuk dan strategi penelitian. Yang pertama, penelitian tindakan kelas. Yang kedua, strategi penelitiannya terbagi menjadi 4, yaitu ada tahap persiapan tindakan. Yang kedua, tindakan pelaksanaan. Yang ketiga, mengamati dan menginterpretasi. Dan yang terakhir, tahap analisis. Sumber datanya yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama, informan atau narasumber, yaitu siswa dan guru. Yang kedua, tempat dan peristiwa berlangsungnya aktivitas tersebut dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia pada pokok bahasan menulis puisi. Yang ketiga, dokumen atau arsip yang antara lain berupa kurikulum, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, dan hasil pekerjaan siswa dan buku penilaian. Teknik pengumpulan datanya yaitu ada pengamatan, wawancara, kajian dokumen, dan tes. Selanjutnya yaitu teknik analisis data, di mana teknik analisis yang digunakan untuk menganalisis data-data yang telah berhasil dikumpulkan antara lain dengan teknik deskriptif, komparatif, dan teknik analisis kritis. Selanjutnya, prosedur penelitian, di mana penelitian ini dilakukan dengan menempuh prosedur dengan tahap-tahap beberapa siklus. Siklus yang pertama
yaitu merencanakan tindakan yang dilakukan pada siklus 1 dengan siswa disuruh menulis puisi. Yang kedua, melakukan tindakan yang telah direncanakan pada siklus 1 yaitu memberikan pembelajaran menulis puisi dengan menggunakan media buku ajar yang ada. Yang ketiga, melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan pembelajaran siklus 1. Yang keempat, membuat refleksi atau tindakan pada siklus 1 oleh peneliti dan guru. Yang kelima, melakukan refleksi atau tindakan oleh peneliti. Siklus yang kedua, yang pertama, merencanakan tindakan pada siklus 2 yang berdasarkan perbaikan pada siklus 1 dengan media alam sekitar, lingkungan, sosial, dan budaya. Yang kedua, melaksanakan tindakan yang telah direncanakan pada siklus 1, yaitu pembelajaran menulis puisi secara kelompok dengan media alam sekitar, lingkungan, sosial, dan budaya. Yang ketiga, melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan pembelajaran siklus 2. Yang keempat, membuat refleksi pada siklus 2 oleh peneliti dan guru. Yang kelima, melakukan refleksi atau tindakan oleh peneliti. Pada siklus yang ketiga, yang pertama merencanakan tindakan pada siklus 2 yang berdasarkan perbaikan pada siklus 1 dengan media alam sekitar, lingkungan, dan sosial budaya. Yang kedua, melaksanakan tindakan yang telah direncanakan pada siklus 1, yaitu pembelajaran menulis puisi dengan media buku ajar yang ada. Yang ketiga, melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan pembelajaran siklus 3. Yang keempat, melakukan refleksi analisis dari tindakan yang telah dilakukan. Selanjutnya, hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama, deskripsi kondisi awal, di mana sebelum melaksanakan proses penelitian terlebih dahulu, peneliti melakukan kegiatan survei awal dengan tujuan untuk mengetahui keadaan nyata yang ada di lapangan. Survei awal yang pertama yaitu siswa sulit menulis puisi, yang kedua rendahnya nilai menulis puisi. Dan dari hasil pengamatan yang diperoleh pada hasil ulangan nilainya masih sangat rendah. Selanjutnya deskripsi hasil siklus 1, di mana yang pertama perencanaan. Kegiatan perencanaan tindakan 1 dilakukan pada hari Senin 20 Juli 2009 di ruang guru SD Negeri 1 Klego. Peneliti dan guru kelas 5 mendiskusikan rancangan tindakan yang akan dilakukan dalam proses penelitian ini. Yang kedua, tindakan. Dalam tahap ini, guru menerapkan pembelajaran dengan menggunakan metode Contextual Teaching and Learning atau CTL sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah disusun. Pembelajaran yang telah disusun pada siklus 1 dengan menggunakan media perpustakaan. Pengamatan dari deskripsi hasil siklus 1 yaitu berdasarkan pengamatan di lapangan siklus 1 selama 2 kali pertemuan, diperoleh hasil pengamatan yang pertama, kegiatan guru dalam pembelajaran sudah sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang dirancang sebelumnya dan menggunakan waktu dengan tepat. Yang kedua, guru sudah memberikan informasi tentang tujuan pembelajaran dan mengarahkan kegiatan siswa menggunakan berbagai sumber sesuai rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, serta memberikan motivasi kepada siswa yaitu dengan cara memberikan reward atau ucapan kata ya, bagus, lanjutkan, pintar. Pembahasan hasil penelitian, yaitu dengan melihat hasil penelitian di atas, maka dapat dijelaskan sebab dari perhitungan rata-rata nilai dan keputusan belajar yang diperoleh siswa setelah mendapat pengajaran menulis puisi dengan menggunakan metode Contextual Teaching and Learning atau CTL. Peningkatan terlihat dari sebelum tindakan, setelah tindakan siklus 1, 2, dan 3 dengan masing-masing siklus dilaksanakan 2 kali pertemuan. Selanjutnya hasil penelitian, di mana hasil penelitian pertama pada siklus 1 siswa yang dilakukan kemampuan menulis puisi
semua siswa telah melakukan pada pembelajaran siklus pertama. Presentasi nilai rata-rata yang dilakukan oleh siswa dari seluruh kemampuan menulis puisi yang terakomodasi pada materi pembelajaran. Yang kedua, nilai rata-rata kelas kemampuan menulis puisi pada aspek penyampaian gagasan 63.33 poin dan kemampuan menentukan tema 59.72 poin. Dari rata-rata jelas pada siklus 1 bahwa kemampuan menulis puisi pada aspek menyampaikan gagasan dan menentukan tema belum mencapai nilai KKM. Yang ketiga, agar minat siswa untuk berlatih menulis puisi, siswa didorong untuk berinteraksi dengan alam sekitar yang ada di lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, strategi pembelajaran yang tepat bisa memicu pengembangan potensi dan kreativitas siswa dalam menulis puisi. Yang kelima, pada siklus 2, siswa yang melakukan kemampuan menulis puisi, semua siswa telah dilakukan pada pembelajaran siklus 2. Selanjutnya yang terakhir, simpulan dan saran. Kesimpulannya berdasarkan dari hasil pembahasan di atas, yaitu bahwa pembelajaran dengan pendekatan kontekstual teaching and learning atau CTL telah mampu meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran menulis puisi pada siswa kelas 5 SD Negeri 1 Klego, Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali. Peningkatan kualitas proses pembelajaran menulis puisi tampak pada presentasi peningkatan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, saran. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka peneliti merumuskan beberapa saran. Yang pertama untuk guru, di mana guru hendaknya melakukan suatu perencanaan dan evaluasi terhadap proses pembelajaran yang dilakukan. Kemudian, guru hendaknya mengoptimalkan pengembangan potensi dan kreativitas siswa baik di dalam maupun di luar kelas sebagai penunjang pembelajaran. Yang ketiga, kemudian guru diharapkan selalu berpikir kreatif dan inovatif dalam upaya menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif, menyenangkan, dan mampu memicu keaktifan, keantusiasan, dan ketertarikan siswa terhadap materi dan jalannya proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Baiklah, sekian hasil presentasi dari proposal saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.